Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Menteri harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta, itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu? Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Pendemo mengepung rumah kediaman Kang Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan. Untungnya warga sekitar cepat menghadang para pendemo ini dan yakin Kang Deddy orang baik, Kang Deddy gubernur bener-bener ikhlas. Makanya banyak yang nolong teman-teman. Dan di sini nggak habis pikir juga para pendemo, ya, sampai mengepung rumah kediaman Kang Deddy Mulyadi. Lembur Pakuan digeruduk massa yang berjumlah puluhan orang yang mengatasnamakan LSM, pemuda dan mahasiswa katanya. Tujuannya untuk mendatangi kediaman Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi katanya. Aduh. Jujur ya, secara pribadi senang dan suka support ketika mahasiswa Jawa Barat pada khususnya yang melakukan pergerakan-pergerakan aksi-aksi dalam menyampaikan aspirasi sekaligus menentang kebijakan pemerintah yang kurang berpihak terhadap rakyat. Tapi kali ini jujur, secara pribadi kecewa dan naunan marane. Aduh, anu di demo na saha datangna ke mana? Ya Allah ya Karim. Nih, ada beberapa hal ya. Yang pertama, itu pemukiman warga. Kalau kalian untuk menyampaikan aspirasi tentang kepemimpinan Provinsi Jawa Barat ataupun kaitan dengan dinas-dinas di Provinsi Jawa Barat, ya datanglah ke unsur pemerintahan. Kan yang kalian sampaikan itu aspirasi tentang kebijakan pemerintah, bukan soal pribadi. Ini datang ke Lembur Pakuan, ke tempat Deddy Mulyadi. Kalian tidak mampu membedakan mana gubernur, mana Deddy Mulyadi. Masih untung didinya warga masyarakat Pakuana barager. Demo di wae ya. Sebetulnya aku bingung ini, yang mereka demo itu apa gitu loh. Ya sampai merangsek dia ke Lembur Pakuan, mendemo Deddy Mulyadi, gubernur aing gitu kan. Nah itu masalahnya ada apa, mau apa gitu. Biasa kurari para rugu gitunya sampai ke lembur-lemburnya ke tempat kediamannya itu sampai diganggu gitu loh. Padahal kalau misalnya mau protes ataupun mau berdemo tentang pekerjaan kan ada kantornya. Ngapain itu mesti ke situ? Nah, asakurariwe. Nah, beruntungnya nih ya, warga setempat itu menjaga. Nah, dari situ aja kita sudah tahu nih, kalau beliau itu bukan orang baik, gak mungkin tuh dijagain tuh. Ya, diantep dan beneran. Ini kan dijagain, ya kan? Berarti kan baik. Nah, ini aku heran tuh, apa sih yang didemukan gitu? Nah, asakurariwe tuh para rogo, karariwe seberapa orang gitu ya. Asariwe baik. Tuh bukan gubernur tuh, gubernur sakit tuh merakyatnya ya. Menaik lagi kali ngomong dengan hal yang baik, dengan cara yang baik, guguruduk gitu ke tempat tasuk larupa ke rumahnya. Itu ciga itu aya kantor nawai, hayang naon atau sejang mereka hari itu wae dengi gente demo jeung demo bari parah lugu. Tuh yang bilang gini, kalau nggak tahu apa-apa mah nggak usah ngoceh-ngoceh. Ya biarin deh, terus saya pengen ngoceh bagaimana? Pengen tahu saya juga tuh. Kenapa jarang nyarek saya untuk ngomong? Kenapa? Kalian juga demo-demo kan nggak saya cari. Kenapa kamu mesti nyarek di mulut saya? Tangan menteri harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta, itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu? Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya.
dusnya rapi. Anda kagumi pemimpin seperti itu, begitu dibuka saya langsung makan. Ini apa? Nasi bakar. Nasinya hari ini terbakar, besok hati kalian yang aku bakar. Seneng. Begitu masuk tendanya rapi. Ini ciri anggota dewan yang memuliakan rakyatnya, yang memuliakan pemimpinnya. Dibanding dikumpulin pakai kaos harganya 25.000, bininya pakai baju harganya 15 juta. Saya nggak setuju rakyat dikasih kaos murah, nggak setuju. Itu penghinaan. Dipakainya 5 tahun terus nggak berhenti. Nanti anggota dewan kasih tuh rakyat kaosnya harganya 100 ribuan. Bener nggak? Nah, untuk itu, karena itu tugas terberat, saya katakan, Pak Prabowo bilang ada yang disebut paradok Indonesia. Apa itu paradok Indonesia? Emas kita penghasilannya tinggi, bauksit tinggi, nikel tinggi. Duitnya kemana? Batu bara tinggi. Duitnya kemana? Duitnya ke di tempat nikelnya, infrastrukturnya banyak yang hancur. Di tempat batu baranya miskinnya banyak. Yang menikmati hanya beberapa orang. Ke depan yang harus mengendalikan siapa? Sempurnakan hilirisasi yang digagas oleh Pak Jokowi. Nanti sempurnakan pajaknya, jangan ditilep sebagian. Setelah jadi uang pajak, duitnya didistribusikan, nanti dibagi. Desa berapa, kabupaten berapa, provinsi berapa, pusat berapa. Jangan dibikin tergantung semuanya sama pusat. Capek. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Duri. Kalau enggak, ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Pak Didi, kata Pak Didi, nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang, Pak. Bagaimana? 1, pupuk jangan dibikin susah-susah. Ya jangan dibikin susah-susah. Bikin pupuk susah banget. Aturannya banyak banget. Bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi. Nggak apa-apa, asal petani untung. Betul yuk. 2, saya katakan, setiap buruh tani harus punya sapi. Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin, Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang. Kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan Bu sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar, kasih 5 ekor. Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin, itu kotoran sapi jadi pupuk organik. Puterin begitu. Kemudian apalagi jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS, bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa kan dia ngomong gitu tiap hari, aku ngurus yang begitu. Masuk rumah sakit BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin. Kenapa? Berhenti kerja ngebecanya. Bener nggak? Nah, jadi gratisin itu pelayanan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit, jangan numpuk satu tempat. Yang kabupaten harus punya rumah sakit rujukan, nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten. Turunin dokter-dokter terbaik di situ. Kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit, keluarganya harus disubsidi. Kenapa kan dia ngomong gitu? Suaminya sakit, bininya nungguin. Yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan. Kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang saku 100.000 per hari.
bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan, sekarang sudah ada politeknik di NTT, nanti terus begitu. Nah, kemudian kalau itu dilakukan, kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit, rumah sakitnya mahal. Benar gak? Orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin. Benar gak? Benar gak? Ini problem. Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi. Bangun irigasi yang bener, jangan bilang 60 cm, dibangunnya 30 cm, diakal-akalin. Ini benerin semua. Terus yang berikutnya, negara tegas. Saya termasuk. Teman-teman ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat video bahwa sedang terjadi demo khususnya di kediaman Kang Deddy Mulyadi Lembur Pakuan ya. Dan nggak habis pikir ya sama orang-orang seperti itu. Bukannya nggak boleh melontarkan aspirasi ya, silakan, tapi tolong pakai etika, tolong pakai adab ya. Bisa-bisa aja bisa nih Kang Deddy nuntut sebenarnya ya, karena itu udah ke ranah pribadi teman-teman. Dan untungnya Kang Deddy baik ya, cuman speak up biasa saja seperti itu. Dan tadi pun ya kita lihat ya tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi. Dan ini pelajaran penting sih ya. Utamakan adab teman-teman ya, utamakan adab ya. Gak boleh demo-demo seperti itu apalagi di depan rumah ya, kecuali emang orang itu ya bersalah, orang itu benar-benar merugikan gitu ya teman-teman ya. Kalau orang itu baik, orang itu nolong rakyat, pemerintahannya bagus, ngapain di demo, ngapain sih ya, ini seperti itu. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga selalu dimanapun teman-teman. Semoga kalian dimulai sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan para pendemo, udahlah, buat apa sih, nyari apa ya, nyari apa sih demo ya. Demo boleh, tapi ya udahlah, karena lagi bulan puasa. Kecuali emang orang, sudah saya katakan, orang itu layak untuk di demo, itu poin pentingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.